Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam morning worship. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya rindu kita belajar bersama-sama dari sebuah kisah yang dicatat dalam Yohanes pasal yang keempat. Di situ terdapat kisah mengenai Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita bisa memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus. Bagaimana agar kita terbebas dari ketidakpuasan atau kekosongan yang kita alami di dalam hati kita. Kita melihat bersama-sama ya di dalam Yohanes pasal yang keempat ini bahwa kekosongan hidup itu bisa terjadi pada semua orang. Dan itu terjadi karena kita memiliki pandangan atau pedoman yang salah mengenai hidup ini. Ya, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Kalau kita lihat ya, perempuan Samaria ini menggantungkan hidupnya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, hal yang fana, yaitu pada suaminya. Dia berharap dia akan menemukan kepenuhan hidup, kepuasan hidup di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan. Tetapi ternyata itu membawa kekecewaan. Sebab dia menggantungkan pada hal yang tidak tetap, pada hal yang bisa goncang. Nah, kemudian perempuan Samaria ini juga memiliki pandangan yang salah mengenai penyembahan, mengenai Allah. Sehingga dia tidak pernah bisa bertemu dengan penciptanya. Dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan untuk dia menikmati kepenuhan itu. Nah, akibatnya apa? Kalau seseorang mengalami kekosongan hidup ya, pada akhirnya kekosongan hidup itu akan membawa pada kekecewaan demi kekecewaan, kekecewaan demi kekecewaan. Tidak pernah ada kebahagiaan dalam kehidupannya, seperti yang dialami oleh wanita ini. Dan satu ciri orang yang mengalami kekecewaan adalah seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria, dia akan menyendiri. Ya, dia mengambil air di waktu tengah hari, di mana bukan waktu yang umum untuk seseorang mengambil air. Kenapa? Karena dia tidak ingin berjumpa dengan perempuan-perempuan lain yang mengambil air. Ya, dia menyendiri. Bukankah banyak orang yang mengalami kekecewaan dan akhirnya meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan karena kecewa, meninggalkan Tuhan. Ya, kita tentu tidak ingin hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingin menikmati kepenuhan hidup yang penuh, ya, hidup yang berlimpah di dalam Tuhan. Karena itu kita mau belajar bersama-sama dari Yohanes pasal 4 ini mengenai bagaimana agar kita menikmati kepenuhan hidup. Ya. Yang pertama di ayat yang ke-10 ya, Yesus berkata bahwa kepada perempuan ini bahwa mari datang kepadanya. Dialah sumber kehidupan itu. Dia sumber air hidup. Dia berkata kepada perempuan ini, ketika kamu datang minum air hidup itu, maka kamu tidak akan haus lagi. Kalau kita ingin menikmati kepenuhan hidup di dalam Kristus ya, tentu kita harus datang kepada Kristus. Kita harus datang kepada Tuhan. Dialah sumber kepuasan itu. Dialah sumber kelimpahan itu. Kita tidak bisa datang kepada hal yang lain. Kita hanya bisa datang kepada Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus, benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Yesus ya, maka Tuhan berjanji kita pasti akan menikmati hidup yang penuh di dalam Dia. Ya. Dan kemudian ayat yang ke-28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Cara yang kedua supaya kita bisa menikmati hidup yang penuh di dalam Tuhan ya, kita meninggalkan tempayan kita. Tempayan itu adalah gambaran hal-hal yang dulunya adalah gantungan atau harapan kita untuk kita bisa menikmati kepenuhan hidup. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, pada tiap orang itu berbeda.
Seperti pada wanita ini yang menjadi gantungan atau harapan dia akan kebahagiaan adalah rumah tangga atau suaminya. Ada orang-orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada materi, ya, atau juga pada hobi, pada pekerjaannya, pada anak-anaknya, keluarganya, ya. Tapi kita mau belajar saat ini untuk kita melepaskan semuanya itu dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita sadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Dan cara yang ketiga, yaitu seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, ya. Dia pergi ke kota lalu berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ya. Hal yang ketiga yang merupakan salah satu kunci untuk kita menikmati kebahagiaan, menikmati kepuasan hidup yang penuh adalah dengan cara berbagi. Ya. Ketika kita membuka diri kita, berbagi hal-hal yang baik dari hidup kita kepada orang lain, kita membuka diri kita untuk menjadi berkat untuk orang lain, mengulurkan tangan kita, ya, memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dan ketika orang lain itu diberkati, maka akan ada suatu kepuasan di dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang tersendiri ketika kita melihat karya Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Ya. Jadi mari pada saat ini, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, ya, kita mau benar-benar merenungkan dan kita mau ambil sikap hati, ya, bahwa kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan pada hari ini. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai sumber air hidup dalam kehidupan kita, ya, sebagai sumber yang mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menikmati aliran-aliran air hidup yang tidak pernah berhenti. Hal ini pun mengacu pada keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati aliran kebahagiaan, aliran berkat, aliran sukacita, aliran damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan dan meminta penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami sungguh rindu hidup di dalam Engkau. Kami sungguh ingin menikmati hidup di dalam Engkau Tuhan, hidup yang sempurna, hidup yang penuh berkat, hidup yang berkelimpahan. Mari Tuhan, Engkau terus nyatakan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu pada kami Tuhan, sehingga kami boleh terus dan terus Tuhan menggantungkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang pimpin dan sertai setiap langkah hidup kami pada sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.